Karena urusannya ke masyarakat Dayo. Mungkin jawaban kenapa tidak menerima utara kejelas Bapak Diunduh. Karena pula yang jelaskan lebih detail. Nyo jelas itu kan? Jelas. Urus Dayo pantang telah nape. Hang ketung pe. Yang jelas pe. Nah, nyolang kalau kita sampaikan ya, boleh saya sampaikan dulu. Ada isu-isu yang bawa Birun sangat bermasalah tentang penanganan bencana. Dan yang badai Pak. Nah, daerah Tahmentang yang paling hebat dari Birun itu, hanya mendukung belajar. Siapa orang itu lewat? Siap. Hanya tak belajar. Sudah hebat. Birun nomor 1. Jadi tak punya apa mengajar pengadop punya orang-orang itu. Masyarakat orang yang berada di sini tidak tenang menghadapi puasa. Gaduh bukan alasan orang yang masyarakat itu dendam. Hasil verifikasi kamu hanya melihat doa masyarakat, melihat doa kakak yang dendamnya. Kalaupun ditendang masih doa kakak, nyodak salah dan dendam. Baiklah kalian nak tenda-tenda yang kau pasang, wadah yang belah-belah dan tenda yang belah-belah tu. Betul. Jadi baiklah buruk-buruk masyarakat, buruk ni. Gaduh ada domba masyarakat. Hai betul le, buat yang betul le pula lagi orang. Jadi lagi nyokai kerja bupati dari sejak awal. Bupati pengkanan napeng. Dan ada tahap dana rekon kasih kok. Jadi otak kajai pai kau pakai. Kau pihak dari awal ke bencana. Ubena anak terperon supaya masyarakat itu naik pulang. Naik dulu nyawa yang terjadi itu. Pilkada Birun 2024 memang telah selesai. Baliho telah diturunkan, spanduk dilipat, dan kotak suara lama tersimpan di gudang KIP setempat. Namun seperti bara dalam sekam, rivalitas politik yang lahir dari kontestasi itu belum sepenuhnya padam. Di jantung dinamika itu berdiri dua nama, Bupati Birun Muklis dan anggota DPR RI Ruslan M. Daud. Dalam pilkada lalu, keduanya berada di kubu yang berseberangan. Ruslan, politisi PKB yang juga mantan Bupati Birun periode 2012 hingga 2017, secara terbuka mendukung pasangan Murdani dan Muhaimin. Dia tak sekedar memberi restu simbolik, Ruslan aktif membangun konsolidasi, menggerakkan jaringan, dan membentuk opini untuk menghadang langkah Muklis yang maju bersama Razuardi. Hasilnya, Murdani kalah, Muklis menang. Sejak saat itu, panggung politik Birun seperti tak pernah benar-benar sunyi dan padam. Alih-alih mereda, hubungan politik keduanya justru dinilai bergerak ke arah oposisi terbuka. Penanda terbarunya adalah surat bernomor 101-DPR-DPR-HRD-2-2026 tertanggal 5 Februari 2026 yang dikirim Ruslan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufni Dasko Ahmad selaku Ketua Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI. Dalam surat itu, Ruslan meminta agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Birun dalam penanganan dan pemulihan pasca bencana, bahkan ia juga membuka kemungkinan adanya teguran kepada bupati. Secara normatif, langkah tersebut sah. Kritik adalah bagian dari mekanisme demokrasi. Fungsi pengawasan melekat pada seorang anggota DPR. Namun di Birun, langkah itu tak dibaca sesederhana teks surat resmi. Di tengah masyarakat, berkembang narasi bahwa berbagai persoalan daerah, mulai dari bencana banjir hingga isu pelayanan publik, kerap dijadikan pintu masuk untuk menekan dan melegitimasi kepemimpinan Muklis. Kritik Ruslan bagi sebagian kalangan bukan sekedar koreksi kebijakan, melainkan kelanjutan konflik politik lama yang belum usai. Pendukung Muklis menilai kritik itu politis dan eskalatif. Sebab alih-alih mendorong evaluasi melalui jalur teknis pemerintah daerah atau kementerian terkait, Ruslan memilih membawa isu tersebut langsung ke panggung nasional. Narasi itulah dinilai sebagai narasi membangun persepsi adanya kegagalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sebaliknya, pendukung Ruslan melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Mereka menilai Ruslan masih memiliki basis pendukung yang berharap ia tetap bersuara terutama ketika menyangkut kepentingan publik seperti penanganan banjir. Persoalan kian mengerucut pada polemik hunian sementara atau huntara bagi korban banjir.
Awal Februari lalu, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah atau Dekfat akhirnya turun tangan langsung ke Biren. Ia memimpin rapat bersama para camat dan kecik di Kecamatan Pesangan. Agenda utamanya adalah meluruskan polemik bantuan hunian bagi warga terdampak. Di forum itu, pemerintah provinsi menjelaskan bahwa mayoritas warga telah menerima atau sedang menunggu menerima dana tunggu hunian. Data menunjukkan 2.646 kepala keluarga telah ditransfer dana melalui rekening masing-masing. Meski baru 1.596 yang terkonfirmasi menerima karena kendala clearing dan verifikasi data, hasil rapat menyimpulkan warga terdampak menolak huntara komunal dan memilih percepatan hunian tetap atau HUNTAP. Mereka enggan tinggal di lokasi terpusat di luar desa asal. Pilihan itu dianggap lebih manusiawi dan sesuai aspirasi masyarakat. Jangan goreng lagi isu huntara di Biren. Hari ini jelas masyarakat maunya HUNTAP langsung. Tegas Muklis dalam rapat tersebut. Seolah polemik baru telah tutup, Ruslan kembali bersuara dalam pertemuan dengan insan pers di Biren 10 Februari 2026. Ia menyebut penolakan huntara sebagai hal yang janggal. Itu sebabnya ia menegaskan huntara adalah hak korban banjir, bukan sekedar opsi kebijakan. Menurutnya, DTH tak cukup menutup biaya sewa rumah, sehingga huntara tetap relevan. Ruslan bahkan mengingatkan agar tak muncul Fir'aun kedua di Biren. Ini sebuah metafora yang menafsirkan tafsir politik yang luas bahkan mengarah kepada pembunuhan karakter. Pernyataan itu dipicu reaksi keras dari dua anggota DPR RI Dapil Aceh II dari Partai Golkar yaitu Samsul Bahri alias Tiong dan Ilham Pangestu. Secara terbuka mereka mengkritik langkah Ruslan. Tiong meminta musibah banjir tidak dijadikan alat tekanan politik pasca pilkada. Dan ia menilai isi surat Ruslan tidak mencerminkan kondisi lapangan yang utuh, terutama fakta bahwa mayoritas warga menolak huntara. Kita semua ingin rakyat cepat tertangani, tapi jangan politisasi bencana, tegasnya. Ilham Pangestu bahkan lebih keras menyebut bahwa kegaduhan di Biren tidak muncul secara alamiah, melainkan dipicu manuver politik tertentu. Menurutnya, sebagai mantan bupati, Ruslan seharusnya mengedepankan komunikasi langsung dengan kepala daerah, bukan membuka perang opini di ruang publik. Kalau tidak bisa membantu, setidaknya jangan mengganggu, ujarnya. Disinilah simpul persoalan itu bertaut, antara fungsi pengawasan dan persepsi politisasi, antara aspirasi warga dan tafsir elit, antara hak konstitusional anggota DPR dan sensitivitas daerah yang masih menyimpan luka politik. Faktanya, rekonsiliasi politik antara Muklis dan Ruslan belum terlihat. Konflik yang dulu dimainkan lewat baliho dan kampanye kini terbuka dan berganti bentuk menjadi surat resmi, konferensi pers, dan framing politik. Inilah yang menjadi ironi sebab bencana alam semestinya menjadi ruang solidaritas. Namun di Biren justru juga menjadi panggung tarik-menarik pengaruh. Di tengah semua itu, warga korban banjir tetap menunggu kepastian. Mereka tak peduli siapa yang paling lantang bersuara di Jakarta atau Banda Aceh. Yang mereka butuhkan adalah rumah yang layak, bantuan yang cair tepat waktu, dan pemulihan ekonomi yang nyata. Politik pada akhirnya akan selalu menemukan momentumnya. Namun, sejarah mencatat, publik lebih mengingat siapa yang bekerja dalam diam ketimbang siapa yang paling nyaring dalam perdebatan. Pilkada boleh usai, tapi jika rivalitas terus dipelihara, yang lelah bukan hanya para elit, melainkan rakyat yang berharap pada solusi. Dan di Biren hari ini, publik hanya bisa menghela napas panjang. Duh, Ruslan, gorengan Anda telah gosong di mata Tiong dan Ilham Pangestu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.